Kami siap dikurangkan agar terjadi pertambahan Kristus dalam hidup kami. Siapkan hati kami untuk dipenuhi oleh firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kami pada hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kristus harus semakin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Ini sebetulnya diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Tapi kita mau baca seluruh konteks peristiwanya supaya kita memahami apa arti ayat ini. Jadi kita baca Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Semua sudah siap? Sama-sama. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum masuk ke dalam penjara. Mana suaranya? Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahasa Inggrisnya, he must increase, but I must decrease. Ia harus makin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Ya, jadi kalau saudara cari ayat ia harus makin bertambah, nggak ada di Alkitab. Karena terjemahan Indonesianya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ada 4 hal yang harus kita sadari bersama untuk supaya kita benar-benar semakin berkurang dan Kristus semakin bertambah. Dan inilah yang tidak disadari oleh Yohanes. Yohanes boleh ngomong secara positif, secara luar biasa, saudara-saudara, tapi dia sendiri tidak sadar apa yang dia omongin dan apa yang dia lakukan itu sebetulnya bertolak belakang. Ya, dia berkata, ia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin berkurang. Ya, itu sebabnya saya bilang, kita belum tentu mengerti apa arti ayat ini. Tapi di hari ini, saya berdoa supaya kita semua mengerti apa artinya Kristus harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Coba kita ngomong dulu sama-sama, Kristus harus semakin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Garis bawahi kata harus. Kristus harus semakin bertambah, tetapi aku harus semakin berkurang. Amin. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua orang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus, bukan kepada kita. Ayat 27, Yohanes berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga.
Jadi ketika murid-murid Yohanes melaporkan kepada Yohanes bahwa Yesus yang kepadanya Yohanes memberikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi ada persaingan antara Yohanes dengan Yesus, antara murid-murid Yohanes dengan murid-murid Yesus. Apalagi kalau sudah baca tadi terjadi perdebatan katanya antara seorang Yahudi dengan murid-murid Yohanes. Menurut terjemahan firman Allah yang hidup, perdebatannya adalah mereka berkata atau orang itu berkata kepada murid-murid Yohanes bahwa baptisan Yesus adalah yang terbaik. Nah, ini membangkitkan amarah atau membangkitkan persaingan dalam diri murid-murid Yohanes. Itu sebabnya murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes memberikan kabar, memberikan laporan bahwa Yesus juga membaptis dan semua orang pergi kepadanya. Harusnya Yohanes merasa gelisah. Kenapa? Karena ada saingan sekarang. Sebelum Yesus datang, dia tidak punya saingan. Yohanes menjadi orang yang top pada waktu itu. Dia terkenal, pelayanannya luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nah, ketika murid-murid Yohanes mengatakan semua orang pergi kepada Yesus, Yohanes menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya Yohanes menyetujui bahwa semua orang yang datang kepada Yesus itu dikaruniakan dari sorga. Ya. Tapi permasalahannya juga adalah Yohanes juga masih mengakui bahwa orang yang datang kepadanya juga dikaruniakan dari sorga. Padahal kalau saudara baca Yohanes pasal 6 ayat 37, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Lalu Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi sebetulnya Bapa menarik orang-orang itu datang kepada Yesus, bukan kepada Yohanes. Saya ulangi, sebetulnya Bapa menarik orang-orang itu datang kepada Yesus, bukan kepada Yohanes. Lalu mengapa ada orang yang masih datang kepada Yohanes? Tujuannya adalah agar Yohanes memberikan orang-orang yang datang kepadanya kepada Yesus. Karena waktu itu Yohanes sebetulnya mewakili Yesus. Jadi seharusnya dia memberikan semua pengikutnya menjadi pengikut Kristus dan bukan pengikut Yohanes. Jadi saudara bayangkan, di sana ada persaingan, ada pengikut Kristus, ada pengikut Yohanes. Ya. Kenapa? Karena Yohanes mempercayai kebenaran yang separuh, bukan yang penuh. Kebenarannya adalah semua orang yang datang ke gereja, semua orang yang datang kepada Kristus itu ditarik oleh Bapa datang kepada Kristus, bukan kepada kita. Setiap orang yang melayani, setiap orang yang memberitakan Injil, setiap orang yang merawat orang harus menyadari prinsip ini, bahwa semua orang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus dan bukan kepada kita. Jadi jangan jadikan mereka sebagai murid kita atau pengikut kita. Seharusnya semua orang yang dipercayakan Tuhan ada di bawah perawatan kita, mereka itu dijadikan murid Kristus, pengikut Kristus, bukan pengikut Sony, bukan murid Sony. Karena Tuhan tidak menarik orang datang kepada kita, tapi kepada
Kristus. Jadi kitanya jangan GR. Seringkali kita menahan orang-orang yang di bawah kita untuk menjadi murid kita, untuk menjadi pengikut kita, dan selalu melihat kepada kita, bukan kepada Kristus. Nah, ini tidak boleh terjadi, saudara. Yohanes tidak memberikan semua muridnya kepada Yesus, sehingga terjadi persaingan antara Yohanes dan Yesus, antara hamba Tuhan dan Tuhan. Dan itulah yang terjadi saat-saat ini di dalam kekristenan. Ya. Rasanya jemaat lebih banyak memuliakan hamba Tuhan daripada Tuhan. Ya saudara, masalahnya juga secara manusiawi itu memang rasanya benar secara manusiawi. Karena semua orang punya kecenderungan untuk melihat manusia yang kelihatan daripada Tuhan yang tidak kelihatan. Berkali-kali Aci cerita ketika dia memberitakan Injil. Kan memberitakan Injil nih. Pertama-tama selalu orang bertanya, "Ibu pendeta ya?" Oh, ini pendeta yang sedang mencari pengikut. Karena di mana-mana orang mengerti pendeta itu adalah orang yang mencari pengikut. Lalu ketika dia jawab, "Bukan, saya bukan pendeta." Pertanyaan kedua yang pasti ditanyakan adalah, "Oh, ibu berjemaat di mana? Siapa pendetanya?" Gitu, saudara. Lalu ketika dia jawab, "Oh, saya berjemaat di Cempaka Putih. Pendetanya namanya Sony Sakarya." Pertanyaan ketiga yang selalu ditanyakan adalah, siapa itu? Jadi nggak ada yang kenal nama itu, saudara. Dan setiap kali dia cerita itu, saya selalu ketawa. Semua jemaat juga selalu ketawa. Entah motivasi ketawanya sama atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kita sama-sama ketawa. Selalu 3 pertanyaan itu ditanyakan. Ibu pendeta? Bukan. Kalau ibu bukan pendeta, siapa pendetanya? Ibu ini pengikut dari pendeta siapa? Kok bisa memberitakan Injil seperti ini? Berarti pendetanya hebat ini. Ini pasti pendetanya terkenal ini. Ketika diberitahu nama pendetanya, pertanyaan ketiga selalu, siapa itu? Nggak ada yang kenal, saudara. Jadi kalau saudara kenal nama saya kan, puji Tuhan. Bersyukurlah karena di antara seluruh manusia di dunia ini, cuma saudara yang kenal nama saya. Orang di luar sana nggak ada yang kenal saudara. Kenapa ada pertanyaan yang seperti itu selalu? Karena konsep pikir manusia adalah kita harus menjadi pengikut seorang tokoh. Semua agama selalu berdasarkan satu tokoh. Harus ada tokoh yang diikuti, harus ada tokoh yang dalam tanda kutip disembah. Perhatikan. Agama ini tokohnya siapa? Agama itu tokohnya siapa? Dan kalau saudara mau tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi tokoh. Makanya dia datang di kandang domba. Tidak ada tokoh yang lahir di kandang binatang.
Keturunan Nabi siapa? Yesus bukan keturunan Nabi. Yesus keturunan tukang kayu istilahnya. Keturunan orang biasa, orang sederhana, jauh dari kata tokoh. Dan selama pelayanannya di dunia ini, Yesus jauh dari kata tokoh. Dia menjadi orang yang sangat bersahaja, bukan tokoh yang pantas dipuja-puja. Bahkan ketika dia mau diangkat jadi raja, ketika dia mau ditokohkan, dia langsung menghindar. Kenapa? Yesus tidak bermaksud datang untuk menjadi tokoh. Dia bermaksud datang untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya dan bagi semua orang di dunia ini. Amin, saudara. Nah, kalau Tuhan saja tidak mau menjadi tokoh, ya kita jangan juga mau menjadi tokoh. Nanti kita jadi lebih tokoh daripada Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus saja tidak mau ditokohkan, ya kitanya jangan mau ditokohkan. Amin, saudara. Nanti saudara bukan ditokohkan, malah ditokokkan. Nggak lucu itu ya, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Yohanes masih mempunyai murid atau pengikut. Karena dia pikir semua orang ini datang kepadaku. Karena kalau orang datang kepadaku menjadi muridku, berarti dia menjadi murid Kristus. Belum tentu. Karena dalam perikop ini, Yohanes ini tokoh yang malah menjadi penghalang untuk Yesus. Dulu saya berpikir seperti itu, saudara. Saya mau jadi pendeta terkenal. Kenapa? Kalau saya jadi pendeta terkenal, banyak orang mau mengikuti saya. Dan kalau orang mengikuti saya bawa mereka kepada Kristus dan mereka jadi pengikut Kristus. Tapi kenyataan di lapangan beda. Seringkali beda. Semua orang yang datang kepada hamba Tuhan seringkali menjadi pengikut si hamba Tuhan itu. Bukan pengikut Kristus. Makanya saudara selalu ditanya, gerejanya di mana? Hamba Tuhannya siapa? Gitu kan? Dengan kata lain, saudara selalu ditanya, saudara ini pengikut tokoh agama yang mana? Apalagi kalau jemaatnya ini punya pendeta sudah terkenal. Pokoknya namanya sudah terkenal di mana-mana. Dunia akhirat terkenal. Maka ketika si jemaat ini memperkenalkan dirinya, dia selalu memperkenalkan dirinya berdasarkan siapa pendetanya. Iya kan? Saya orang Kristen, kalau sesama orang Kristen ya. Saya ini jemaatnya Pak Anu gitu ya, nggak usah sebut nama ya. Saya ini jemaat Pak Anu. Wah, kalau orang terkenal. Nggak ada saudara yang dengan bangga di luaran berkatakan, saya ini jemaatnya Pak Sony. Kenapa? Karena ketika saudara berkata, saya ini jemaatnya Pak Sony, selalu ditanya, siapa itu? Tapi kalau katakanlah Sony terkenal di mana-mana, saudara dengan bangga berkata, saya ini jemaatnya Pak Sony, orang akan berkata, oh jemaat Pak Sony gitu. Tapi kalau nama itu tidak dikenal, pertanyaannya adalah siapa itu gitu saudara. Tapi lebih baik saudara memperkenalkan diri bukan sebagai pengikut gereja mana atau pengikut hamba Tuhan mana, tapi pengikut Kristus. Karena saudara adalah pengikut Kristus, murid Kristus, bukan murid Sony, bukan pengikut Sony. Dalam hal ini, Yohanes nggak bersedia mundur, karena dia masih punya konsep, kan dikaruniakan Tuhan. Orang datang kepada Yesus dikaruniakan Bapa, orang datang kepadaku dikaruniakan Bapa.
Pikir dengan baik-baik, mungkinkah itu terjadi? Mungkinkah orang menarik orang datang? Mungkinkah Bapa di sorga menarik orang datang kepada Yesus, lalu menarik orang juga datang kepada Yohanes? Nggak mungkin. Pikir yang baik. Dan fakta kebenarannya adalah Bapa hanya menarik orang datang kepada Kristus. Bisa orang ditarik datang kepada Kristus melalui kita. Bisa. Tapi ketika orang itu datang melalui kita, arahkan mereka kepada Kristus, bukan kepada kita. Artinya, setelah mereka kita kenalkan kepada Kristus, kitanya harus mundur dari panggung. Di panggung harus ada peran utama cuma satu, bukan dua. Kita ini cuma peran pembantu figuran. Jadi mohon mengerti, kalau peran utamanya udah masuk panggung, please peran penggantinya nyingkir gitu saudara. Nah ini Yohanes, peran utamanya sudah masuk panggung, dia masih mau ada di panggung. Ya jadi masalah. Jelas ya saudara? Jadi kita harus memahami bersama kebenaran ini, bahwa tidak ada seorang pun ditarik datang kepada kita. Semua orang ditarik datang kepada Kristus. Bisa melalui kita, dan kalau kita sadar, semua orang ditarik datang kepada Kristus melalui kita, please arahkan mereka kepada Kristus dan jangan berhenti di kita. Biarkan mereka menyembah Kristus, bukan menyembah kita. Biarkan mereka memuliakan Kristus, bukan memuliakan kita. Biarkan mereka memuja Kristus, bukan memuja kita. Biarkan mereka memberitakan Kristus, bukan memberitakan kita. Perhatikan orang Kristen zaman sekarang, yang diberitakan siapa? Seringkali bukan Kristus, tapi pendetanya. Dulu kita pernah ada di sana, tapi puji Tuhan, sekarang kita ada di sini. Lawan di sana kan di sini. Jadi kita perlu menyadari bahwa semua orang ditarik oleh Bapa kepada Kristus, bukan kepada kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Yesuslah Sang Mesias. Mesias itu sama dengan Kristus, Mesias bahasa Ibraninya, Kristus bahasa Yunaninya. Dan Mesias atau Kristus ini artinya yang diurapi. Jadi kita harus menyadari bahwa Yesuslah yang diurapi, bukan kita. Yesuslah sang terurap, bukan kita. Sekali lagi, bukan kita. Yesuslah yang diurapi, bukan kita. Yesus bernubuat pada akhir zaman akan banyak orang mengaku bahwa mereka adalah Kristus. Ada di sana, ada di sini, ada di sana, ada di sini. Apa artinya Kristus yang diurapi? Sejak saya memahami kebenaran ini, saya tidak pernah berani lagi mengatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan yang diurapi. Karena kalau saya mengatakan saya adalah orang yang diurapi, artinya saya mengakui bahwa saya adalah Kristus. Ya tapi kan Kristus ada di dalam kita, yang diurapi ada di dalam kita, berarti kita juga diurapi. Saya memahami itu. Kristus ada di dalam saya mengerti saya diurapi karena Kristus yang ada di dalam saya adalah Sang Mesias yang diurapi. Saya tahu itu, tapi jangan ngaku-ngaku. Itu seperti saudara menerima otoritas dari presiden untuk menyampaikan kabar baik kepada satu orang atau satu kelompok orang. Tapi saudara ngaku-ngaku saudaralah presidennya. Ini saya berikan kepada kamu, presiden. Nggak boleh seperti itu saudara. Jangan kita ngaku-ngaku Kristus. Hari ini ada banyak hamba Tuhan yang mengaku sebagai orang
yang diurapi. Ya saudara. Mungkin saudara berkata, tapi kan pengertiannya bukan begitu. Ya pengertiannya apa? Kalau saya bilang, saya adalah orang yang diurapi. Pengertiannya apa? Saya adalah Kristus. Dan saya bukan Kristus. Ya. Ayat 28 berkata, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Tetapi aku diutus untuk mendahului Mesias. Kita harus selalu berkata seperti Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Aku bukan yang diurapi. Aku bukan Kristus. Aku bukan yang diurapi. Mungkin orang berkata, tapi kamu diurapi loh. Aku bukan yang diurapi. Amin. Semua orang pasti mengakui bahwa Yohanes adalah orang yang diurapi. Sangat besar, sangat kuat, sangat hebat. Semua orang mengakui pelayanannya, termasuk orang Farisi. Bahkan beberapa orang Farisi mau dibaptis oleh Yohanes. Semua orang mengakui pelayanannya, semua orang akan mengakui bahwa Yohaneslah yang diurapi, bahwa Yohaneslah sang Mesias. Tapi ketika orang berkata, kamukah yang diurapi itu, dia selalu berkata, aku bukan yang diurapi. Selamat siang semuanya. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada saudara, kamu diurapi loh. Jawaban saudara apa? Aku bukan yang diurapi. Kristuslah yang diurapi. Bisa bilang amin? Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai Kristus. Jangan ngaku-ngaku sebagai yang diurapi. Di dunia ini yang diurapi cuma satu. Mesias itu cuma satu. Kristus itu cuma satu. Kalau ada Mesias yang lain, itu Mesias KW. Yang ori cuma satu. Bisa menangkap saudara-saudara? Nah seringkali orang-orang yang merasa dirinya diurapi, merasa atau mengakui dirinya diurapi, inilah orang-orang yang seringkali jadi saingan Kristus. Ya kan? Kalau ini Kristus yang diurapi, ini juga Kristus yang diurapi, ada dua Kristus berarti bersaing kan? Kalau tidak mau bersaing, harus hanya ada satu Kristus, bukan dua. Jadi tolong sadari, kita semua bukan Kristus. Kita semua bukan Mesias. Kita semua bukan yang diurapi. Yang diurapi ada di dalam kita, tapi dialah yang diurapi, bukan kita. Kalau sampai pengurapan mengalir dari diri kita, itu bukan kita, itu dari Kristus yang mengalir keluar dari diri kita. Jadi bukan kita yang punya urapan. Amin saudara. Kita harus menyadari ini supaya kita tidak jadi pesaing Kristus. Cukup kita menjadi hamba Kristus dan bukan saingan Kristus. Karena kalau saudara menjadi saingan Kristus, mau tidak mau Allah akan berperkara dengan saudara dan saudara perlu dikurangkan, bahkan dinolkan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yohanes. Perhatikan baik-baik saudara. Yohanes berkata, aku diutus untuk mendahului Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Bisakah saudara bayangkan, dia diutus untuk mendahului Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kalau Yesusnya sudah masuk, harusnya dia mundur dong. Kan dia cuma mempersiapkan jalan bagi Kristus. Kalau Kristusnya sudah masuk, dia sudah persiapkan jalan, mundur dong. Ini kok dia nggak mundur? Kenapa? Masih menikmati kemuliaan. Apalagi ketika dia dengar Yesus sudah membaptis. Harusnya dia berhenti dong.
Harusnya dia berikan semua muridnya kepada Yesus. Karena dia cuma menjadi pendahulu, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tapi perhatikan kenapa Yohanes masih membaptis. Alkitab mencatat di dalam ayat 22 sampai 24. Ada 3 alasan mengapa dia masih melakukan pelayanannya membaptis orang. Ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air. Penyebab pertama mengapa Yohanes masih membaptis adalah karena di situ banyak air. Masih banyak fasilitasnya. Lalu, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Orang-orang masih datang kepada dia. Penyebab kedua. Penyebab ketiga ada di ayat 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Jadi penyebab mengapa dia masih membaptis, pertama karena masih banyak fasilitasnya, karena masih banyak pengikutnya, karena belum dipenjara. Berarti untuk menghentikan Yohanes, dia harus dipenjara. Itulah alasan mengapa Tuhan membiarkan Yohanes dipenjara. Karena kalau dia tidak dipenjara, selalu masih banyak air di situ dan selalu ada orang yang masih mau jadi pengikut dia. Jalan satu-satunya dia harus dipenjara. Kalau saudara nggak mau dikurangkan dengan cara-cara halus, Tuhan akan mengurangkan saudara dengan cara-cara yang lebih keras. Itu sama seperti orang dikasih dosis antibiotik pertama-tama yang nggak terlalu keras. Tapi kalau nggak mempan masih sakit, dikasih yang lebih keras. Kalau nggak mempan masih sakit juga, dikasih yang lebih keras. Begitulah cara Bapak mendidik anak-anaknya. Bayangkan, kalau penyebabnya 3, di situ masih banyak air. Kedua, masih banyak orang datang mengikuti dia, mau dibaptis oleh dia. Bukan kepada Kristus. Yang ketiga, belum dipenjara. Kalau di situ masih banyak air, masa Tuhan suruh kurangin air di situ? Ya kasihan yang lain dong. Yang lain butuh air. Yang kedua, masa Tuhan harus menghalangi orang datang kepada Yohanes? Harusnya dia yang mengarahkan orang kepada Kristus. Masa Tuhan menghalangi? Dengar baik-baik, Tuhan tidak akan menghalangi orang datang kepada saudara. Masalahnya apakah saudara menerima mereka atau tidak? Kalau saudara menerima mereka untuk diberikan kepada Kristus, it's okay. Tapi kalau saudara menerima mereka untuk kemuliaan saudara, nah ini bahaya. Mau nggak mau Tuhan pakai cara yang ketiga, di penjara. Saudara mau di penjara? Oh enggak, kirain amin. Masih bangun ternyata. Belum tidur. Jadi saudara harus menyadari itu. Dan yang berikutnya saudara, kita ketika pelayanan khususnya, jangan melihat tanda-tanda luaran. Melihat tanda itu di dalam roh. Bukan tanda luaran. Saya percaya di dalam batinnya, Yohanes sebetulnya mengerti bahwa dia sudah harus mundur. Dia sendiri mengakui dia bukan Mesias. Dia sendiri mengakui semua orang datang kepada Yesus karena dikaruniakan oleh Bapa. Dia sendiri mengakui bahwa dia ini pelayanannya cuma mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kan harusnya dia sudah mempersiapkan jalan, Yesus sudah masuk, dia mundur dong. Kenapa dia masih terusin? Karena masih banyak airnya dan masih ada orang yang datang kepadanya. Ini sulit. Manusia itu senang penerimaan dan tidak senang penolakan. Kalau orang masih menerima kita, kita bilang, puji Tuhan, karunia Tuhan.
Tapi kalau orang menolak kita, nggak ada yang bilang, puji Tuhan, karunia Tuhan. Semua orang tidak mau ditolak dan tidak bisa ditolak. Semua orang maunya diterima. Ini sulit. Apalagi kalau orang memuji kita, memuliakan kita, itu sulit ditolak, saudara. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, kita tidak mungkin menolak itu. Pokoknya semua yang baik-baik selalu kita terima, semua yang buruk-buruk kita tolak. Betul ya saudara ya? Tapi masalahnya adalah, selama kita selalu menerima yang baik-baik, kita ada dalam bahaya. Tapi kekristenan sekarang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita selalu menerima yang baik-baik, itulah hidup yang berkemenangan. Itulah hidup bebas daripada pergumulan, bebas dari iblis. Tapi sadarkah saudara, semua yang merusak hidup kita adalah yang baik-baik. Dan kebanyakan yang membangun kita di dalam Tuhan adalah peristiwa yang buruk-buruk. Cuma satu nih yang amin. Yang lain enggak. Saya ulangi ya, mungkin tadi enggak kedengaran. Perhatikan baik-baik dalam hidup kita. Semua yang baik-baik rata-rata tidak menambahkan Kristus dalam hidup kita. Justru mengurangkan Kristus. Tapi semua yang buruk-buruk seringkali lebih menambahkan Kristus ke dalam kita daripada yang baik-baik. Puji Tuhan, sudah banyak yang amin, jadi saya nggak perlu mengulang. Perhatikan dalam hidup kita. Saya harus mengakui semua kemuliaan yang dulu saya terima, semua hormat, pujian, pujaan yang dulu saya terima, tanpa saya sadari itu merusak hidup saya. Siapa tuh yang melakukannya? Tapi sekarang, sepi dari kemuliaan, sepi dari hormat, itu justru menambahkan Kristus dalam hidup saya. Ya, kalau dulu setiap minggu selalu ada yang traktir saya, saudara. Bahkan di tengah minggu seringkali ada yang berusaha mentraktir saya. Sekarang nggak ada lagi yang traktir, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini salah satu yang punya visi untuk satu kali harus mentraktir saya. Tapi sekarang visinya sudah hilang dia. Nggak jadi. Semua kemuliaan, semua hormat yang kita terima, itu merusak diri kita. Itu mengurangkan Kristus dari kita. Tapi semua perlakuan buruk dari orang, itu malah menambahkan Kristus dalam hidup kita, kalau kita rela menerimanya. Derita apapun aku mau. Asal kau puas, aku lega. Amin, saudara. Betul kan, berat kan? Aminnya yang berat maksudnya. Nah, Yohanes tidak memperhatikan apa yang ada di batinnya. Secara batin, dia tahu dia harus mundur. Karena dia cuma mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Secara batin, dia tahu dia harus mundur. Kenapa? Karena Kristus sudah masuk. Tapi mengapa dia masih bertahan dengan pelayanannya? Karena masih banyak air. Karena masih orang yang datang. Ada orang yang datang. Saya beritahu saudara, ada banyak hamba Tuhan yang seharusnya sudah berhenti dari pelayanannya, tapi mereka tidak bisa berhenti. Sulit dihentikan. Kalau saudara baca Alkitab, di Kisah pasal 8, terjadi kebangunan rohani di Samaria. Banyak orang bertobat,
tukang sihir bertobat. Siapa tokohnya? Filipus. Filipus yang kerjanya di gereja mula-mula adalah pelayanan diakonia, bagi-bagi beras kepada para janda. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk membuat sebuah kebangunan rohani di Samaria. Tapi ketika kebangunan rohani sedang hebat-hebatnya, sedang mulia-mulianya, Filipus disuruh ke jalan yang sunyi. Memberitakan Injil kepada satu orang saja. Kalau zaman sekarang, kita bikin satu kebangunan rohani di satu kota, langsung dilembagakan. Ya kan? Saya yang bikin kebangunan rohani, langsung bikin Sony Sakarya Ministries. Langsung dilembagakan. Dan ketika dilembagakan, saya terjebak, terperangkap di dalamnya, dan saya tidak bisa berhenti. Ketika Tuhan berkata, pergi ke jalan sunyi, saya tidak akan pergi. Tapi puji Tuhan, Filipus tidak langsung bikin gereja sendiri. Filipus Ministries. Karena itu, ketika dia disuruh ke jalan sunyi, dia langsung tinggalkan kebangunan rohani itu, dan dia ke jalan sunyi. Nah, ini nggak sesuai dengan konsep pikir manusia, saudara. Jalan Tuhan seringkali tidak sesuai dengan jalan kita. Kita pasti berpikir, harusnya ada follow up dong dari Filipus. Terjadi kebangunan rohani di sana. Harusnya Filipus jangan tinggalkan situ. Dia harus lanjutkan di situ. Bangkitkan para murid, ya kan? Tapi kenapa Tuhan ambil dia langsung ke jalan sunyi, beritakan Injil kepada satu orang saja? Dan itulah jalan Tuhan. Sayangnya, Yohanes cuma melihat tanda di luaran. Ini masih asik kok. Orang masih datang kok. Jadi kenapa harus diakhiri? Air masih banyak kok. Nggak akan habis untuk membaptis orang tiap hari. Kalau airnya sudah habis, nah ini pertanda bahwa Tuhan tidak menghendaki aku baptis lagi. Nggak gitu caranya, saudara. Cari tanda itu bukan di luar, di dalam. Saya ulangi, cari tanda itu bukan di luar, tapi di dalam roh. Karena Tuhan berbicara kepada kita di dalam roh. Satu kali ada orang ngomong sama saya, aku mau main saham nih, gimana menurutmu? Saya tanya, itu dari Tuhan bukan? Dari Tuhan. Nah, kenapa kamu bisa yakin kalau itu dari Tuhan? Karena saya nggak pernah mikirin saham. Tiba-tiba muncul. Bagi manusia yang tiba-tiba muncul di pikirannya, itulah Tuhan. Nah, ini namanya melihat tanda di luar. Lalu dia bilang, anakku juga saya ingat. Tiba-tiba saya ingat, anakku masih punya account tuh, dulu pernah main saham. Jadi aku bisa lanjutin, ini tanda di luar. Lalu biasanya ditambah lagi, tiba-tiba aku diketemukan dengan seseorang yang bisa ngajarin saham dan aku bisa deposit di situ. Nah, ini semua tanda-tanda di luar. Itu bukan Tuhan. Tanda dari Tuhan, lihat tanda di dalam roh. Bukan tanda-tanda luaran. Yohanes masih terus berlanjut. Kenapa? Karena melihat tanda-tanda di luar. Masih banyak air, orang masih datang kepadanya, makanya dia nggak mau berhenti. Mungkin dia pikir, kalau Tuhan sudah tidak menghendaki aku melanjutkan pelayananku, ya Tuhan halangi dong orang-orang untuk datang. Tidak, Tuhan tidak akan lakukan itu. Justru bisa jadi makin banyak orang untuk datang. Itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Kalau saudara jadi pelayan Tuhan, saudara jadi hamba Tuhan,
Saudara bukan siap maju, saudara harus siap mundur. Saya ulangi, kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, saudara bukan siap maju, saudara siap mundur. Kalau sudah mulai terkenal, mohon tahu diri, mundur. Kalau sudah mulai dipuja-puja, mohon tahu diri, mundur. Kalau sudah banyak menerima pujian, mohon tahu diri, mundur. Cuma Tuhan yang patut dipuji. Cuma Tuhan yang patut dimuliakan. Bukan hamba Tuhan. Tapi untuk menolak pujian, hormat dan kemuliaan, ini sulitnya minta ampun. Harus diakui. Itu sebabnya Tuhan harus meruntuhkan seluruh bangunan yang selama ini kita bangun. Kita bukan menolak pujian, pujaan dan kemuliaan. Kita malah menambahkan, kita malah ngomporin dengan cerita betapa banyaknya mujizat yang kita lakukan, betapa hebatnya kita secara rohani, mendengar suara Tuhan, mengalahkan iblis. Ya orang tambah kagum lah sama kita. Lalu setelah kita cerita yang hebat-hebat yang kita lakukan, lalu kita bilang, tapi ini semua bukan saya, ini Kristus. Orang tambah kagum lagi sama kita. Udah diurapi rendah hati. Kalau enggak ada embel-embel, ini semua Kristus bukan aku. Pujiannya cuma satu, diurapi. Tapi karena ada embel-embel, ini Kristus bukan aku. Pujiannya nambah. Diurapi rendah hati. Gitu saudara. Ya ini trik-trik dari hamba Tuhan. Yang dulu saya lakukan, tapi sekarang enggak berani lagi sih. Saudara. Kita harus tahu, kapan saatnya kita mundur, kapan saatnya kita maju. Dan sebagai hamba Tuhan kita harus siap-siap mundur dan bukan maju dari panggung. Kalau Tuhan sudah diperkenalkan, kalau orang sudah bisa melihat Tuhan, mundurlah. Biarkan orang langsung ketemu sama Tuhan. Jangan malah kita mengkondisikan orang untuk ketemu sama Tuhan harus melalui aku. Siapakah kamu? Apakah kamu Mesias? Bukan. Kalau orang sudah tahu berhubungan langsung dengan Tuhan, silakan langsung. Tanpa aku. Amin saudara. Bisa begitu? Jangan bawa semua orang kepada kita. Bawa orang kepada Kristus atau kepada tubuh Kristus. Karena kepala dan tubuh jangan dipisahkan. Enggak bisa dipisahkan. Ketika kita memenangkan orang, kita merawat orang, bawa dalam hidup gereja. Satukan dengan tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang lain. Ya. Jangan pasang plang atas nama kita. Biarkan semua menjadi pengikut Kristus, tapi jangan ada embel-embelnya. Pengikut Kristus melalui kita. Itu embel-embel. Ya. Alasan ketiga mengapa Yohanes tidak berhenti adalah karena dia belum dipenjarakan. Makanya dia harus dipenjarakan. Sebelum kita bahas penjara, yang ketiga kita harus menyadari bahwa Yesuslah sang mempelai pria, bukan kita. Yohanes berkata ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah ini benar, tapi Yohanes perbuatannya beda dengan apa yang dia katakan. Dia bilang aku ini bukan mempelai perempuan, aku ini bukan mempelai laki-laki. Kristuslah sang mempelai laki-laki. Ya. Yang empunya mempelai perempuan itu mempelai laki-laki. Aku cuma sahabat dari mempelai laki-laki. Jadi mempelai perempuan itu punyanya mempelai laki-laki, bukan punya sahabat mempelai laki-laki. Dalam kasus kita sekarang,
Misalnya saya, saudara ini semua mempelai perempuan kan? Mempelai laki-lakinya siapa? Kristus. Kan mempelai laki-lakinya lagi pergi nih. Ya, nanti akan kembali. Selama dia pergi, dia titipkan kepada saya, tolong rawat ya mempelai perempuanku, gitu kan. Saya harus sungguh-sungguh merawat sampai Kristus datang. Tapi ingat, jangan saya kawini. Istilahnya gitu. Saudara pasti pernah dengar cerita-cerita sinetron, drama entah Korea atau Indonesia. Ada cerita-cerita seperti itu. Sang laki-laki mau cari uang ke negeri yang lain, titip istrinya sama sahabatnya. Titip istriku ya, tolong dijagai supaya terjaga. Jadi nanti ketika aku balik, istriku nggak kenapa-napa. Tolong jagain ya. Iya gitu kan. Tapi selama suaminya pergi jauh, ini makin lama makin dekat dan akhirnya mereka menikah berdua. Dikawini oleh sahabatnya. Ketika mempelai laki-laki datang, gigit jari dia karena istrinya sudah dikawini oleh sahabatnya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus menyadari mempelai perempuan itu miliknya mempelai laki-laki. Kalau ini cuma asisten pembantu yang disuruh merawat mempelai perempuan sampai mempelai laki-laki datang. Kalau saya mengawini mempelai perempuannya Tuhan, itu pengkhianatan. Kalau sahabat mempelai laki-laki mengawini sang mempelai perempuan, itu pengkhianatan. Betul nggak saudara? Jadi jangan sampai mempelai perempuannya Tuhan yang kita rawat, ingat ini mempelai perempuan Tuhan. Bukan mempelai perempuan kita. Jadi jangan sampai dia menjadikan kita sebagai mempelai laki-lakinya. Kalau dia sudah mulai bergantung kepada kita, dia sudah mulai menganggap kita sebagai mempelai laki-laki. Kalau dia sudah mulai memuja-muja kita, mungkin dia sudah menganggap kita sebagai mempelai laki-laki. Hati-hati. Bagi saudara yang memberitakan Injil, yang merawat orang, ingat, semua orang ditarik datang kepada Kristus dan semua orang dijadikan mempelai perempuannya Tuhan, bukan mempelai perempuannya kita. Kalau saudara nggak menyadari ini beresiko saudara. Karena kita punya kecenderungan untuk orang yang kita menangkan, untuk orang yang kita rawat, menjadi mempelai perempuannya kita. Mereka terus bergantung pada kita. Kalau nggak ada kita, nggak hidup mereka. Ya. Mereka terus memuja kita. Kalau nggak memuja kita, nggak hidup mereka. Dan akhirnya, mereka lebih memuja kita daripada memuja Kristus sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa mempelai perempuan itu milik mempelai laki-laki. Dan kita bukan mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki-lakinya? Kristus, bukan kita. Semua orang yang kita rawat, yang berada di bawah perawatan kita, itu milik Kristus, bukan milik kita. Jadi jangan dimiliki. Oke? Yang keempat, kita harus menyadari bahwa Kristuslah yang harus semakin besar atau semakin bertambah, bukan kita. Yohanes menjadi saingan Tuhan karena Yohanes tidak mau berkurang dan dikurangkan. Yohanes masih terus mau melakukan pelayanan. Yohanes berharap biarlah Tuhan yang mengurangkan aku. Ya, jadi dia bilang biar Kristus semakin bertambah,
aku semakin berkurang. Jadi Yohanes maunya berkurang dikit-dikit. Nanti lama-lama hilang. Mungkin seperti itu pemikirannya. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau Yesus sudah maju, seharusnya dia mundur. Perhatikan baik-baik, kitalah yang harus membuka jalan bagi Tuhan. Bukan malah kita meminta Tuhan untuk membuka jalan bagi kesuksesan pelayanan kita. Pelayanan kita itu membuka jalan untuk Tuhan masuk, untuk Tuhan memperoleh pertambahannya, yaitu mempelai perempuan. Untuk Tuhan bisa mendapatkan mempelai perempuannya atau anak-anaknya. Mempelai perempuan adalah pertambahan Kristus. Anak-anak Allah juga pertambahan Kristus, perluasan Kristus. Seperti Hawa adalah pertambahan Adam. Anak-anak saya adalah pertambahan saya. Jadi kita yang harus membuka jalan supaya Kristus semakin bertambah. Supaya ada pertambahan Kristus. Dari waktu ke waktu, biarlah kita menghasilkan anak-anak Allah yang lain. Itu pertambahan Kristus. Mempelai perempuan yang lain. Itu pertambahan Kristus. Biarlah Kristus semakin bertambah-tambah. Tetapi permasalahannya adalah kalau Kristus di dalam kita tidak bertambah-tambah, maka kita tidak akan membuka jalan bagi pertambahan Kristus di luar sana. Dan untuk Kristus bertambah di dalam kita, akunya harus semakin berkurang juga. Seringkali kita berpikir, lawannya Kristus adalah iblis. Tapi kalau saudara baca Alkitab, seringkali digambarkan lawannya Kristus bukan iblis. Lawannya Kristus adalah aku. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Kristus. Tapi aku ini sulit dikalahkan. Ketika Rasul Paulus berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, lawan Kristus adalah aku. Selama aku masih hidup, dengan hidupku sendiri, Kristus tidak bisa hidup di dalamku. Tetapi aku memang hidup, tetapi aku tidak hidup. Aku tidak hidup oleh diriku sendiri. Maka Kristus bisa hidup di dalam kita. Jadi lawannya Kristus bukan iblis. Lawannya Kristus adalah aku. Saudara mau Kristus semakin bertambah? Pastikan aku semakin berkurang. Kristus hanya bisa memenuhi sebanyak kita kosong. Oke? Jadi kita harus menjadi pembuka jalan bagi Tuhan, bukan malah kita minta Tuhan yang buka jalan bagi kesuksesan pelayanan kita. Pelayanan kita harus menjadi pembuka jalan bagi Tuhan untuk masuk dan memperoleh mempelainya, memperoleh anak-anaknya. Ya. Itu artinya Kristus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Nah, kalau kita masih terus memiliki mentalitas Yohanes, pada akhirnya kita bisa kecewa dan menolak dia. Coba kita lihat Matius 11 ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Setelah ini kita akan berakhir. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Baca sama-sama. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Bayangkan, di dalam penjara pun Yohanes masih memiliki murid. Jadi mau diapain ini orang? Sudah di penjara, masih memiliki murid. Makanya akhirnya apa? Yohanes dipenggal. Setelah dipenggal, baru dia tidak memiliki murid. Kalau masih di penjara, masih memiliki murid. Saudara mau di penjara atau dipenggal?
Oh, pilihannya sulit dua-duanya ya. Jadi Yohanes suruh murid-muridnya bertanya kepada Kristus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Maksudnya Yohanes suruh muridnya nanya kepada Kristus, "Engkaukah Mesias? Atau kami masih harus menanti yang lain?" Ini kan nggak masuk akal pertanyaannya. Orang dia yang promosikan Yesus ini Mesias. Dia yang menyaksikan Yesus itu Mesias kok. Sekarang dia nanya, "Engkau benar-benar Mesias atau bukan?" Kenapa Yohanes mengirimkan murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, untuk apa ya, kalau boleh saya pakai istilah ini, untuk ngilik-ngilik Tuhan, supaya Tuhan tolongin dia, bebasin dia dari penjara. Maksudnya gitu. Jadi ini Yohanes nggak terima di penjara. Kalau orang datang kepadanya untuk membaptis, dia terus terima. Tapi kalau di penjara, dia nggak terima. Kan manusia gitu. Kalau pujian, diterima. Kalau penjara, ditolak. Jadi maksudnya adalah supaya Tuhan datang menolong dia. Ayat 4, Yesus menjawab. Perhatikan jawaban Yesus. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Dulu saya bingung, kok ada perkataan ini? Emang kenapa? Kok Tuhan masih menutup dengan "berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku"? Maksudnya kan ini pesan yang harus disampaikan murid Yohanes kepada Yohanes kan. Jadi Tuhan menutup pesannya, "Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Artinya Yohanes ini sedang kecewa karena tidak dibebaskan dari penjara dan menolak Tuhan. Sebetulnya dia sudah teriak, "Tuhan, aku sudah nggak tahan, bebaskan aku." Tapi apakah Tuhan bebaskan dia? Tidak. Tuhan biarkan dia sampai dia dipenggal kepalanya. Ketika Yohanes dipenggal kepalanya, Yesus tidak punya saingan lagi. Kadang-kadang untuk menyingkirkan semua saingannya harus dipenggal kepalanya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ya, tolonglah dikodein dikit sama Tuhan, udah ngerti lah gitu saudara. Ya. Tapi seringkali itu tidak bisa. Makanya saya bilang, untuk Kristus semakin bertambah dan kita semakin berkurang, ini bukan perkara mudah, ini bukan perkara sederhana. Mengapa? Karena secara alamiah kita selalu ingin bertambah dan ditambahkan, dan tidak pernah mau berkurang dan dikurangkan. Bukan hanya tidak mau, tidak bisa berkurang dan dikurangkan. Ketika Tuhan mengizinkan kita berkurang dan dikurangkan, kita punya kecenderungan untuk kecewa dan menolak Tuhan. Jadi apakah saudara bersedia berkurang dan dikurangkan pada hari ini? Jangan sampai kita seperti Yohanes Pembaptis, tidak mau berkurang dan dikurangkan, makanya jadi kecewa dan menolak Tuhan. Ya, kita harus siap menyangkali manusia alamiah kita yang selalu mau bertambah dan ditambahkan, dan menolak untuk berkurang dan dikurangkan. Tapi pertambahan kita menghalangi pertambahan Kristus. Tapi pengurangan kita membuka jalan bagi pertambahan Kristus. Jadi saudara mau bertambah dan ditambahkan, atau mau berkurang dan dikurangkan? Susah ya pilihannya ya. Iya, saya salah kasih pilihannya, dua-duanya sulit.
Tapi masalahnya, di hari Natal yang berbahagia ini, cuma itu pilihannya. Mau bertambah atau berkurang? Mau dikurangkan atau ditambahkan? Kita selalu mau bertambah dan ditambahkan. Harta kita maunya bertambah dan ditambahkan. Oh, kalau hartanya berkurang dan dikurangkan? Nggak ada yang jawab kan? Orang memberi sedikit aja nggak mau. Sedikit aja nggak mau dikurangkan. Nih, minggu pertama tahun depan kita ada persembahan sulung. Kurangkan sedikit hartamu bagi pertambahan Kristus. Cuma 1, 2, 3, 4 yang amin. Kurangkan sedikit hartamu demi pertambahan Kristus. Puji nama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, hartanya bertambah. Ketika kita nyanyi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Pasti dalam pikiran kita bukan harta itu. Kalau harta kita berkurang, dikurangkan, kita bisa kecewa dan menolak Tuhan. Tapi seringkali kita perlu berkurang dan dikurangkan demi terjadinya pertambahan Kristus di dalam kita dan melalui kita. Saudara siap? Kristus bertambah di dalam kita dan melalui kita? Siap? Berarti saudara siap berkurang dan dikurangkan. Semua kemuliaan, semua hormat, semua pujian. Mau berkurang dan dikurangkan? Bahkan dinolkan. Tapi itulah cara Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang besar. Yesus sendiri mengakuinya. Di antara semua nabi perjanjian lama, dialah yang terbesar. Tapi yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini nabi yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi maaf, dia menjadi saingan Tuhan. Dia menjadi penghalang untuk pertambahan Tuhan. Jadi dia harus dikurangi, bahkan dinolkan. Ya. Jadi bersiaplah untuk dikurangi dan dinolkan. Ini sekalian arahan Tuhan untuk tahun 2026, tahun yang baru. Kalau arahan kayak gini sulit diterimanya saudara. Tapi kalau arahan, tahun ini akan bertambah-tambah. Aminnya pasti kencang itu. Coba ya, saya deklarasi ya. 2026 tahun baru, kita akan semakin berkurang dan dikurangkan. Mantap. Ini jemaat luar biasa. Jemaat militan nih. Haleluya. Karena semua sudah amin, saya harus menyelesaikan semuanya. Karena aminnya sudah cukup. Amin. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Katakan kepada dia, Tuhan, tahun depan kami siap berkurang dan dikurangkan demi terjadinya pertambahan Kristus di dalam kami dan melalui kami. Silakan saudara berdoa sendiri seperti itu kepada Tuhan, supaya ini menjadi komitmen pribadi saudara di hadapan Tuhan. Biarlah Kristus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Mungkin kita akan mencucurkan air mata, dan mungkin kita akan merasa tidak tahan seperti Yohanes Pembaptis. Tapi kalau itu jalan yang harus kita tempuh untuk membuat pertambahan Kristus di dalam dan melalui kita, maka kita akan menempuhnya.
Haleluya. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Sebagai hamba-Mu, aku menyerahkan mewakili jemaat Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sejak hari ini dan seterusnya. Biarlah kami semakin berkurang agar Engkau semakin bertambah di dalam dan melalui kami. Kami rindu terjadi pertambahan Kristus di dalam kami, melalui kami. Dan untuk terjadi pertambahan Kristus, kami harus berkurang dan dikurangkan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap. Katakan kami siap. Kami siap Tuhan. Terjadilah pada kami seperti yang Tuhan katakan. Amin, 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 haleluya.